Metodologi Hukum Islam Perspektif Imam Al-Ghazali yang dikarang oleh Zumratul Wahidah. Hukum Islam secara yuridis dari aspek metodologis dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. Hukum Islam bersifat elastis dan akomodatif. Status ini dapat terjadi apabila dipandang dari aspek ruang gerak metodologinya sebagai sumber hukum yang membuat petunjuk global dan kedudukan ijtihad sebagai fungsi untuk pengembangan. Dengan demikian, karakteristik hukum Islam yang berasaskan wahyu dan akal pikiran merupakan ciri yang membedakan antara hukum Islam dari sisi hukum lainnya. Secara terminologi dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis sebagai metode yang terkait sebagai suatu sistem pengetahuan. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan metode ijtihad adalah pembahasan konsep-konsep dasar hukum Islam yang berisi tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dan bagaimana hukum syara tersebut dikaji dan diinformasikan. Dengan pengertian, metode ijtihad tidak berbeda dengan usul fikih yang menurut para ahli diartikan sesuatu yang di atasnya dibangun hukum-hukum syara atau dalil-dalil yang di atasnya dibangun hukum-hukum syara. Secara hukum Islam sebagai gejala sejarah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan bahkan kemunduran. Perkembangan tersebut langsung selama 2,5 abad yang di awal abad ke-2 Hijrah sampai pertengahan abad ke-4 Hijrah. Perkembangan tersebut seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, perekonomian, politik, dan peradaban pada umumnya. Akan tetapi pada abad ke-4 semangat ijtihad para ulama mulai melemah. Mereka lebih tertarik mengikuti alur-alur pemikiran para imam yang terdahulu. Mereka pandang sebagai guru yang memiliki kelebihan ilmu daripada mereka. Di samping itu, dibukanya pikiran fikih para umat lebih condong mengikuti apa yang telah dibukukan itu, dan bahkan memilih untuk mengikuti satu imam dan menolak pendapat imam yang lain. Situasi dan kondisi yang demikian memunculkan rasa fanatik mazhab di kalangan para pengikut imam-imam mazhab. Kemudian memunculkan percekcokan antara penganut satu mazhab dengan yang lainnya. Dalam situasi dan kondisi demikian muncullah ijtihad, bahwa pintu ijtihad ditutup. Untuk menghadapi kondisi demikian, diperlukan seorang pemikir dan faqih dalam meluruskan kembali pandangan yang keliru dari kalangan ulama ketika itu, bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan wajib bertaklid pada salah satu mazhab 4. Pada saat itu Abu Hamid Imam Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang berpengaruh dan diagungkan pada dunia Islam, yang bergelar Hujjah Al-Islami, yang berarti bukti kebenaran Islam. Beliau adalah seorang tokoh yang paling lantang dalam menyuarakan agar ijtihad untuk dihidupkan kembali, sehingga menarik untuk dikaji mengenai bagaimana metodologi hukum Islam dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Dalam metode Imam Al-Ghazali, metode ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka library research, dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku ataupun artikel atau juga hasil penelitian terdahulu. Menggunakan analisis deskriptif, analisis berdasarkan pemikiran dari ulama khususnya Al-Ghazali mengenai metode hukum Islam. Pembahasan dari artikel ini, yang pertama dari biografi Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur. Imam Al-Ghazali lahir di desa Ghazaleh, dekat Tusi, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau meninggal di kota tersebut pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang agamawan dan hidup sederhana.
Beliau mempunyai ayah yang bernama Muhammad. Beliau adalah seorang ulama yang giat mendakwahkan Islam sekaligus telah mendidik anaknya secara langsung di rumah sendiri. Pendidikan Imam Al-Ghazali pada masa anak-anak dahulu berlangsung di kampung halamannya. Seusai ayahnya wafat, beliau dan saudaranya dididik seorang ulama sufi yang telah mendapat wasiat dari ayahnya untuk mengasuh mereka. Beliau yaitu Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani Al-Tusi, seorang sufi dan juga mujtahid dari Tusi. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyah di Tusi, Durjan Naisaburi. Imam Al-Ghazali ketika berusia 20 sampai 28 tahun, beliau berguru dan bergaul dengan Imam Al-Juwaini dan terakhir melanjutkan pendidikannya di Baghdad pada tahun 478 Hijriah atau 1885 Hijriah. Di Baghdad ini beliau menjadi direktur Madrasah Nizamiyah dan dikukuhkan sebagai guru besar yang sangat disegani. Menurut pandangan banyak guru dan pengetahuan yang diterima Imam Al-Ghazali, dapat dipahami bahwa beliau adalah seorang pemuda yang tekun dan memiliki minat yang besar untuk belajar. Di samping itu, ilmu yang diperolehnya dari bangku pendidikan formal dan informal, beliau sendiri berupaya mempelajari cabang ilmu secara otodidak. Dengan cara demikian, beliau mampu menguasai beragam ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan astronomi, dan juga lain-lain. Imam Al-Ghazali selain sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, beliau juga produktif dalam menulis. Beliau memiliki beberapa karya. Di antara karyanya yang terkenal, yang pertama dalam masalah usuluddin akidah. Berikut yang pertama ada Arba'in fi usuluddin, yang kedua Qawaidul Aqaid, dan yang ketiga Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang keempat Tafahud Al-Falasifah, yang kelima Faisal At-Tafriqah bainal wazanatiq. Dan yang kedua dalam ilmu usul, fikih, filsafat, mantik, dan tasawuf. Yang pertama ada Al-Mustasfa bin Ilmil Usul, dan yang kedua ada Mahakun Nazar, dan yang ketiga ada Mi'yarul Ilm, dan yang keempat ada Ma'ariful Aqliyah, dan yang kelima ada Mishkatul Anwar, dan yang keenam Al-Maqsud Al-Asna fi Syarti Asma Allah Al-Asma'ul Husna, dan yang ketujuh ada Mizanul Amal, dan yang ketiga Ihya Ulumuddin, yang kesembilan ada Al-Wasid, yang ke-10 ada Al-Wajiz, dan yang ke-11 ada Al-Basid, dan lain-lain. Metodologi hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bukanlah seorang mujtahid mutlak, tapi beliau merintis membangun metode atau lorong ijtihad tersendiri. Hal itu dilakukan setelah melalang buana pengajian yang berulang-ulang tentang usul fikih yang telah ada. Dengan demikian, model ijtihadnya bercorak eksklusif, sistemisasi, dan hierarkis. Metode ijtihad Imam Al-Ghazali telah berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah yang telah dipraktekkan oleh para sahabatnya. Ada beberapa argumen Al-Ghazali tentang Allah membolehkan untuk berijtihad, yaitu dengan adanya perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam menetapkan hukum. Alasannya sebagai Quran surat An-Nisa ayat 59. Pada surat tersebut, Imam Al-Ghazali menerapkan hukum dalam metode ijtihadnya dengan menggunakan pendekatan kaidah bahasa. Imam Al-Ghazali juga menghendaki adanya metode penggunaan pendekatan melalui nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersirat dalam bagian tersebut dari hukum-hukum syarak. Bagi seseorang yang hanya berhenti pada hal yang bersifat tekstual serta terikat makna simbolik dengan tanpa memperhatikan makna, ia akan terjebak pada kekeliruan dalam berijtihad. Oleh karena itu, berijtihad ini patutnya memperhatikan mana ayat yang tekstual dan mana yang kontekstual dengan berbagai pendekatan. Adapun metode ijtihad Al-Ghazali dalam menetapkan hukum syarak adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma, dan dalil narar yang disebut istishab. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Menurut Imam Al-Ghazali,
Sumber hukum syara hanya satu, yaitu firman-firman Allah yang termuat dalam Al-Quran. Karena sabda pada hakikatnya juga berasal dari Al-Quran yang bersifat bayan atau penjelasan Nabi terhadap Al-Quran, sedangkan sunnah Nabi berasal dari firman-firman Allah. Adapun nalar adalah sesuatu yang tidak tersebut dalam nas-nas hukum syara, yang lahir sebagai asal penalaran sesuai kaidah-kaidah berpikir, namun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum yang azasi. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Karena ayat tersebut Imam Al-Ghazali menetapkan sunnah sejajar dengan Al-Quran, karena sunnah Nabi pada hakikatnya bersifat bayan terhadap Al-Quran, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan hadis mutawatir, meskipun kekuatan sunnah Nabi terpisah dan tidak sekuat Al-Quran. Pada realisasinya, Imam Al-Ghazali menempuh cara apabila dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil yang beliau cari, beliau menggunakan hadis mutawatir. Apabila tidak ditemukan dalam hadis tersebut, beliau juga menggunakan hadis ahad. Dan apabila tidak ditemukan, maka Imam Al-Ghazali akan mencari dari pendapat para sahabat. Jika ditemukan ada ijma dari para sahabat tentang apa yang dicarinya, maka hukum itulah yang dipakainya. Meskipun Imam Al-Ghazali berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkan sejajar dengan Al-Quran dan hadis mutawatir, karena hanya Al-Quran dan hadis mutawatir itulah yang qat'i al-wurud. Imam Al-Ghazali menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut. Poin yang pertama, perawinya terpercaya, tapi tidak menerima hadis dari orang yang tidak terpercaya. Poin yang kedua, perawinya bakal, tapi memahami apa yang diriwayatkan. Yang ketiga, perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya. Dan yang paling terakhir, perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu. Selanjutnya ada ijma. Imam Al-Ghazali menegaskan ijma itu sebagai hujah, dan beliau menempatkan sesudah Al-Quran dan Sunnah Nabi sebelum al-aql dan al-istisab. Imam Al-Ghazali sebagaimana ulama usul fikih umumnya memberi definisi ijma dengan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, atas suatu masa atas hukum suatu masalah. Dari definisi tersebut, Imam Al-Ghazali menyimpulkan ada dua unsur pokok ijma. Yang pertama, adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat Islam, dan yang kedua, tata jadinya kesepakatan tersebut dalam suatu masa sudah meninggalnya Nabi Muhammad yang menyangkut segenap permasalahan dalam bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, ijma dijadikan sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan hukum tentang suatu peristiwa. Hal ini ditopang oleh beberapa ayat Al-Quran dan hadis Sunnah Nabi. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dari ayat tersebut, kata Al-Amr pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum, meliputi urusan dunia dan urusan agama. Yang berkaitan dengan urusan dunia adalah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa. Sedangkan yang berkaitan dengan urusan akhirat atau agama adalah para mujtahid. Apabila para mujtahid telah melakukan ijma dengan hukum syarak dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma itulah yang hendak ia ikuti, karena mereka tidak memungkinkan melakukan kesepakatan dalam berbuat kesalahan, kemaksiatan, dan dusta. Dengan demikian, hukum ijma dalam sudut pandang Imam Al-Ghazali wajib diikuti dengan tujuan untuk membangun kebenaran dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Nah, selanjutnya istishab. Imam Al-Ghazali sebagaimana ulama usul fikih lainnya memasukkan istishab sebagai metode ijtihad. Ketika berbicara tentang definisi istihab, beliau mengemukakan bahwa istishab adalah apa yang ditetapkan hukumnya pada masa lalu, yang pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama sebelum didapati sesuatu dalil yang dapat mengubah hukum tersebut. Imam Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i berhujjah dengan istishab. Beliau membaginya dalam 4 macam. Yang pertama ada istishab al-khassah, yang kedua ada istishab al-umum, dan yang ketiga ada istishab al-nas, yang keempat ada istishab al-ijma. 3 dari yang pertama diperbolehkan, dan yang terakhir istishab al-ijma tidak dibenarkan karena tidak ada dalil yang menguatkan. Sedangkan akal yang dimaksudkan hukum yang diperlakukan selama datangnya syariat. Menurut Imam Al-Ghazali, hukum lama tersebut sudah dihapus dengan sendirinya oleh hukum Islam, kecuali mengenai hal-hal yang oleh syariat sendiri menyatakan
tegas dan berlakunya. Pendapat ini terkuat di kalangan para ulama usul. Disebutkan dalam kitab Al-Mustasfa di mana beliau menyatakan ada 4 term usul fikih yang sebenarnya bukan termasuk sumber dalil untuk dijadikan istidlal. Walaupun selama ini terlanjur banyak yang memasukkan keempat dalil tersebut sebagai sumber dalil. Berikut ini ada 4 term dalam usul fikih berikut argumentasi yang dibangun oleh Al-Ghazali untuk menafikan sebagai sumber dalil. Yang pertama ada syar'u man qablana, yang berarti syariat orang-orang sebelum kita. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi SAW mengikuti syariat Nabi sebelumnya, sedangkan sebagian yang lain menyatakan tidak. Ada yang menyebutkan Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Isa. Dan secara logika memang hal ini biasa saja terjadi, namun dalam kenyataannya tidak. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Ada 4 alasan yang mendasari. Yang pertama ada ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian beliau bertanya kepada Mu'adz, dengan apa engkau menghukumi persoalan? Kemudian Mu'adz menjawab dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, tanpa menyebutkan kitab Taurat, Injil, dan syar'u man qablana. Maka Rasul membenarkannya. Dan yang kedua, seandainya Rasulullah SAW diharuskan menggunakan syar'u man qablana, maka pastilah beliau akan senantiasa menggunakannya dalam menghadapi persoalan tanpa menunggu turunnya wahyu. Dan yang ketiga, seandainya memang syar'u man qablana masih digunakan, maka pastilah menjadi wajib mempelajari, mendalami, dan mentransformasi, termasuk bagi generasi sahabat dan sesudahnya. Dan poin yang selanjutnya, sudah menjadi ijma' di kalangan umat Islam bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang merubah ajaran sebelumnya dan secara keseluruhan adalah berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua ada qaul as-sahabi, yang berarti pendapat para sahabat. Basis pendapat sahabat apakah menjadi sumber dalil atau tidak masih menjadi khilafiyah di kalangan ulama. Di antara ulama yang mengatakan pendapat para sahabat menjadi sumber dalil secara mutlak. Sebagian ulama yang lain berpendapat hanya pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar yang dapat dijadikan sebagai sumber dalil. Sedangkan ulama lainnya berpandangan bahwa pendapat sahabat yang dapat dijadikan sebagai sumber dalil adalah pendapat Khulafaur Rasyidin. Menurut Imam Al-Ghazali, semua pendapat di atas adalah salah. Alasannya karena yang dapat dijadikan sebagai sumber dalil hanyalah yang berasal dari orang yang bersifat maksum, sedangkan sahabat tidak bersifat maksum. Dan yang selanjutnya ada istihsan. Istihsan di sini ada 3 pengertian, dan semuanya itu disangkal oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada istihsan adalah sesuatu yang dianggap baik para mujtahid berdasarkan logikanya. Menurut Imam Al-Ghazali, istihsan ini batal karena persoalan hukum seharusnya dikembalikan pada nas yang bersifat wahyu, bukan akal yang berpotensi mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua ada istihsan adalah suatu dalil yang diungkap secara redaksional oleh para mujtahid. Menurut Imam Al-Ghazali, istihsan ini juga batal karena definisi yang tidak jelas akan mengakibatkan input dan output hukum menjadi rancu. Dan yang ketiga, istihsan adalah berpindah dari menggunakan dalil yang semisal pada kasus yang serupa disebabkan adanya hal atau dalil tertentu berdasarkan kias, maka sesungguhnya dia wajib bersedekah dengan segala hal yang dia anggap sebagai harta. Namun menurut Abu Hanifah, harta di sini adalah harta zakat, bukan yang lain. Hal ini menurut Imam Al-Ghazali, cara istidlal yang demikian ini dibenarkan, namun tidak tepat adalah istilah yang digunakannya itu dengan sebutan istihsan. Poin yang keempat, selanjutnya ada istislah. Istilah di sini penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, dan kemaslahatan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, maslahat yang didukung oleh dalil syar'i. Kemaslahatan ini dapat dijadikan sebagai hujjah karena sesungguhnya metode ini adalah metode qiyas. Contoh, menetapkan keharaman seperti setiap hal yang memabukkan, makanan ataupun minuman yang dikiaskan dengan khamr. Poin yang kedua, maslahat yang didukung oleh dalil syar'i bahkan bertentangan dengan dalil itu. Contoh, ketetapan kafarat puasa 2 bulan bagi yang kaya mendapatkan puasa dengan ijma, dengan pertimbangan terlalu ringan ditetapkan baginya sanksi memerdekakan budak-budak. Ketetapan ini jelas batal karena bertentangan dengan nas. Dan yang poin ketiga, maslahat yang dilarang maupun diperintahkan oleh nas. Kemaslahatan ini mencakup 3 tingkatan. Yang pertama ada doruri,
yang bermakna pokok, haji yang bermakna sekunder, dan tahsin yang bermakna pangkat. Imam Al-Ghazali menyebutkan persyaratan bagi masalat agar dapat diterima sebagai metode istidlal, yang diantaranya pertama ada maslahat harus sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan yang kedua ada maslahat harus benar-benar sangat mendesak. Dan yang ketiga ada maslahat harus berdasarkan kepastian. Dan yang keempat ada maslahat bersifat general, bukan spesial. Imam Al-Ghazali berpandangan pada prinsipnya maslahat mursalat dapat digunakan sebagai metode istidlal, namun bukan menempatkannya sebagai usul al-adillah yang bermakna dasar dari dalil. Menurut Syamsul Anwar dalam disertasinya bahwa Imam Al-Ghazali menemukan hukum menggunakan 3 teori metodologi penumpuan hukum Islam. Yang pertama, metode linguistik atau disebut metode bayani. Ijtihad bayani yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang tergantung dalam nas, namun sifatnya dzanni, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi pertunjukannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nas dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurat dalam nas, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari nas itu. Dan yang kedua ada metode kausasi yang bisa disebut metode kiasi. Ijtihad kiasi yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara dzanni. Juga tidak ada ijma yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan antara ilat dan hukumnya. Dan yang ketiga ada metode teologis yang bisa disebut metode istislahi. Ijtihad istislahi yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah kulli. Untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat nas, baik qat'i maupun dzanni, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nas yang ada. Juga belum diputuskan dalam ijma. Imam Al-Ghazali merupakan orang pertama yang merumuskan dalam teori hukum Islam. Simpulan dari jurnal tersebut, Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh Syafi'i usul fikih. Sebagai seorang sarjana fikih Syafi'i, secara substansi beliau membeberkan usul fikih yang sejalan dengan pemikiran Imam fikih Al-Syafi'i. Metodologi yang beliau uraikan berdasarkan kitab Al-Mustasfa yang disepakatinya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan nalar, akal atau istishab. Adapun dalam sumber hukum Islam yang masih tidak disepakati, ada syar'u man qablana, istihsan, qaul sahabi, dan masalah mursalat atau istislah. Walaupun secara penjelasan beliau menerima salah satu term, yaitu maslahah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun dalam beberapa aspek beliau memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawan imam mazhab, salah satunya tentang hujjah maslahah al-mursalah sebagai dalil hukum apabila masalah tersebut pada tingkatan daruriyah. Imam Al-Ghazali merupakan orang yang pertama merumuskan dalam teori hukum Islam. Abstrak dari jurnal tersebut membahas tentang metodologi hukum Islam yang digunakan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan orang yang pertama merumuskan dalam teori metodologi hukum Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat muslim di dunia yang ditujukan melalui karya-karyanya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji perbedaan dari ulama lain dalam metode hukum Islam yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode library research dengan menganalisis dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, metode yang digunakan Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan dari Imam Mazhab, salah satunya tentang hujjah masalah al-mursalah. Masalah al-mursalah sebagai dalil hukum apabila masalah tersebut pada tingkatan daruriyah. Untuk metodologi yang disepakati oleh Imam Al-Ghazali yaitu ada Al-Quran, Sunnah,
ijma dan nalar akal atau istishab. Sedangkan metode hukum Islam yang tidak sepakati yaitu syar'u man qablana, istihsan, qaul sahabi dan maslahah mursalah atau istislah. Terima kasih.